Setiap kota punya cerita tentang bagaimana ia tumbuh. Semarang tumbuh dari perjumpaan, dari orang-orang yang datang untuk berdagang, bekerja, dan menetap. Sejak awal, kota ini tidak dibangun untuk satu kelompok saja, tetapi untuk banyak kepentingan yang harus hidup berdampingan. Sebagai kota pelabuhan di pesisir utara Jawa, Semarang terbiasa menerima arus manusia dari berbagai latar belakang. Perbedaan menjadi bagian dari ritme kota, bukan sesuatu yang harus diseragamkan. Wajah Semarang bisa dibaca dari kawasan-kawasannya. Kota lama dan gereja belenduk mencerminkan jejak kolonial dan komunitas Kristen yang telah lama menjadi bagian dari kota. Kauman berkembang sebagai pusat kehidupan umat Islam dengan aktivitas keagamaan dan ekonomi yang berjalan berdampingan. Kampung Melayu menjadi salah satu permukiman Muslim tertua, tempat para pendatang Nusantara membangun kehidupan. Kota Semarang ini merupakan kota yang unik, kota yang sangat majemuk sekali. Walaupun sebagian besar warganya adalah warga Muslim, tapi dipimpin oleh seorang wali kota yang beragama Katolik. Itu juga membuat sesuatu yang sangat bagus, bertoleransi, sehingga satu agama dengan agama yang lain juga saling menghargai satu dengan yang lain. Di Semarang ada Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, di situ saya juga sebagai pengurus FKUB Kota Semarang periode tahun 2025 sampai 2030 ini, ya untuk merawat, untuk selalu berkegiatan bersama. Semarang ini unik, misalnya dalam ada budaya, ada bangunan yang namanya itu Sampokong. Sampokong itu adalah peninggalan Laksamana Cheng Ho. Kawasan-kawasan ini tidak dipisahkan oleh tembok. Jaraknya dekat, aktivitasnya saling bersinggungan, dan semuanya membentuk satu kota. Sampokong sering dikaitkan dengan persinggahan Laksamana Cheng Ho pada abad ke-14. Sejarah mencatat, ia datang sebagai pelaut dan diplomat. Pendekatannya damai, dan jejak yang ditinggalkan adalah hubungan. Hingga hari ini tempat ini tidak hanya berfungsi sebagai lokasi ibadah, tetapi juga ruang publik yang dikunjungi berbagai kalangan. Pengalaman hidup berdampingan ini membentuk kebiasaan warga Semarang. Sebagai kota dagang, stabilitas sosial menjadi kebutuhan. Toleransi bukan sekedar nilai normal, tetapi bagian dari cara kota ini bekerja. Kalau kami percaya bahwa itu memang kami sudah diwariskan dari leluhur kami, di mana kami hidup, disitulah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seperti contohnya pada perayaan Imlek yang harusnya kami rayakan tanggal 17 Februari. Cuman karena kami tahu dalam waktu dekat itu kemungkinan teman-teman kami juga harus persiapan untuk puasa, jadi perayaannya kami majukan. Demi menghormati ada perayaan Dukderan oleh pemerintah dan tanggal 17-nya ada persiapan untuk puasa teman-teman kami yang Muslim. Walaupun memang sidang isbatnya pada waktu itu belum menentukan. Wah, itu suatu kehormatan juga bagi agama lain gitu ya, saling menghormati, saling bertoleransi gitu. Kan. Itu menurut saya udah sangat bagus sekali gitu. Iya. Dan saya pikir ini harus diterapkan ke seluruh kota yang lain, Pak. Selain Semarang ini mestinya ini sebagai contoh bahwa kota ini adalah kota yang bertoleransi tinggi, yang dimana negara kita itu kan negara Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini harus sebagai contoh sebagai kota, contoh untuk kota-kota lain bisa menerapkan seperti ini. Tidak ada lagi namanya berselisih dan lain-lain, itu mesti tidak ada lagi di negara ini. Di tengah kehidupan yang beragam itu, Ramadan hadir sebagai momen yang menguji sekaligus menguatkan kebiasaan hidup bersama. Ritme kota berubah, aktivitas melambat, dan disitulah sikap saling menghormati mulai terasa lebih nyata. Sebuah kota tidak hanya dibentuk oleh sejarah panjang dan deretan bangunan yang berdiri di atasnya,
Ia juga dibentuk oleh pilihan-pilihan kecil yang diambil warganya setiap hari. Pilihan tentang bagaimana bersikap di tengah perbedaan, pilihan tentang bagaimana menggunakan ruang yang sama, dan pilihan tentang bagaimana memperlakukan orang lain yang hidup berdampingan. Di Semarang, bulan Ramadan membuat pilihan-pilihan itu menjadi lebih terlihat. Ramadan memang bulan ibadah bagi umat Islam. Tetapi di kota yang beragam, dampaknya melampaui urusan personal. Ia memengaruhi cara lingkungan mengambil keputusan dan cara ruang bersama digunakan dari pagi hingga malam hari. Kota Semarang mengadakan kegiatan yang namanya Dugderan, yaitu menyambut bulan suci Ramadan. Kebetulan karena pemimpin kita di Kota Semarang ini wali kota non-muslim, beliau juga membuka acara tersebut. Kemudian di hari pertama, beliau sebagai wali kota juga membuka acara taraweh keliling di lingkungan Kota Semarang. Ini adalah merupakan kegiatan yang sangat luar biasa sekali sebagai contoh toleransi yang baik antar umat beragama. Menjalani Ramadan di lingkungan yang beragam berarti menyadari satu hal penting. Keyakinan dijalankan secara personal, sementara ruang hidup tetap dibagi bersama. Aktivitas ibadah berlangsung berdampingan dengan rutinitas warga lain yang tetap berjalan. Di titik inilah, toleransi tidak lagi menjadi wacana, tetapi hadir dalam praktek sehari-hari. Hari ini kan kita lagi berpuasa. Tadi pagi juga saya bangun sahur juga tidak ada tuh yang berisik-berisik, teriak-teriak, itu nggak ada. Jadi memang kita benar-benar menghargai satu dengan yang lain. Agama Islam juga pada saat mereka sahur juga tidak teriak-teriak, tidak berisik, tidak jalan-jalan, tidak mengganggu yang lain. Dan itu menurut saya sesuatu yang harus kita hargai di kota ini. Di Semarang, toleransi juga lahir dari kesadaran internal. Dari cara menyampaikan sikap tanpa perlu mendominasi, dari cara menjaga hubungan agar tetap hangat meski kebiasaan dan ritme hidup berubah sementara. Bagi warga non-muslim, Ramadan tidak menuntut perubahan keyakinan, namun ia menghadirkan pilihan sikap, pilihan yang memahami perubahan suasana kota, pilihan untuk bersikap biasa saja, atau memilih untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Dalam keseharian kami ya bentuk saling menghormati adalah kami sering berbagi terhadap penduduk sekitar maupun ke anak-anak yatim piatu yang ada di Kota Semarang. Puji Tuhan, kalau kami di tempat ini, dari gereja ini, kami dulu punya tim yang namanya tim Sahabat Misi, Pak. Kami ngadakan berbagi takjil di depan gereja sini, terus di jalan Meranti Raya dan beberapa tempat. Itu ya bentuk kami menghargai Ramadan. Ramadan akhirnya menjadi momen refleksi bukan hanya secara spiritual, tetapi juga secara sosial. Bukan tentang siapa yang paling terlihat beribadah, melainkan tentang bagaimana hubungan antar warga dijaga. Jika segmen sebelumnya memperlihatkan bagaimana Semarang membangun ruang bersama, maka Ramadan menunjukkan bagaimana ruang itu dirawat melalui keputusan-keputusan kecil yang konsisten, hari demi hari. Ya. Bahwa kota ini memang kota yang sangat beragam, toleransi sangat tinggi, dan sangat saling menghargai satu dengan yang lain. Disitulah kekuatan bangsa Indonesia itu sebagai Bhinneka Tunggal Ika itu saya merasakan sekali, Pak, gitu. Ya. Jadi memang saya juga menghargai juga apa yang sudah dilakukan semua agama di sini di Kota Semarang ini. Saya pikir sangat bagus sekali dan saya bangga sekali dengan apa yang keberagaman dan ketoleransi di Kota Semarang ini. Saya Pendeta Yeremia Supra dari Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Jawa Tengah dan juga dari pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang. Saya Mulyadi, pengelola dari Kelenteng Sampokong dan mewakili Yayasan Kelenteng Agung Sampokong, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan semoga puasanya berjalan lancar hingga nanti di hari kemenangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bisunnatahu wa jama'atah
min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Pemirsa Resonansi Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kebinekaan dalam bulan yang penuh rahmat ini. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita bagaimana cara kita menghormati, menyayangi, menghargai sesama manusia. Tentu kita sering bertanya bagaimana Islam memandang toleransi. Toleransi dalam Islam tentu berkaitan dengan kata tasamuh. Tasamuh bukan berarti kita mempercampur adukan ajaran sinkritisme atau memperadukkan agama-agama lain dengan ajaran Islam. Tasamuh adalah sebuah ajaran bagaimana kita berlapang dada, bagaimana kita menghormati, bagaimana kita menghargai pemeluk agama lain. Pemirsa Resonansi Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, dalam Islam tentunya kita masyhur, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Itulah yang menjadi fundamental kita dalam bertoleransi kepada sesama manusia. Ajaran ini, lakum dinukum waliyadin, merupakan sebuah ajaran di mana antara perbedaan terdapat titik temu bahwa seorang manusia berhak menjalankan agamanya masing-masing. Anda berhak menjalankan agama Anda, kami juga berhak menjalankan agama kami sendiri. Tentunya toleransi dalam Islam bukan berarti hanya sebuah teori, tapi Rasulullah Muhammad SAW telah mencontohkan kepada kita sebagai umatnya bahwa toleransi adalah sebuah keniscayaan. Rasulullah Muhammad SAW dalam Piagam Madinah telah mengajarkan bahwa toleransi merupakan sebuah keniscayaan. Rasulullah Muhammad SAW telah mempersatukan umat Muslim, umat Yahudi, umat Nasrani, bahkan umat musyrikin yang ada di dalam kota Madinah dengan Piagam Madinah. Dengan itu, semua yang tercantum dalam Piagam Madinah tentunya berkewajiban dihargai hak-haknya menjalankan agama masing-masing. Pemirsa Resonansi Ramadan, semoga di bulan Ramadan ini kita meneguhkan hati kita bisa memaknai makna toleransi yang sesungguhnya, karena toleransi adalah sebuah keniscayaan bahwa kita hidup di negeri ini dengan berbagai macam budaya, berbagai macam agama. Tentunya kita bisa untuk menghargai agama lain. Semoga dengan momen Ramadan ini kita bisa tambah bersatu, umat tambah bersatu, semua warga negara Indonesia bisa menghargai antar agama dan antar pemeluk lainnya. Semoga kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk terus menjaga kesatuan dan persatuan di negeri ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.